Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurrohma dari Sekolah Budaya Nitramaya, bekerjasama dengan TBM Kinanti. Sekolah Budaya Nitramaya pimpinan Bapak Bambang Eka Prasetya MM. Perkenalkan, kali ini saya akan menceritakan tentang seni membaca relief Candi Borobudur. Kita mengetahui bahwa Candi Borobudur adalah termasuk 7 keajaiban di dunia. Semuanya pasti mengetahui. Di Candi Borobudur terdapat relief yang menggambarkan tentang kehidupan dan pelajaran hidup yang dapat kita contoh selama ini, dapat kita ceritakan pada saat ini, yaitu cerita tentang Jatakamala bagian ke-24. Sesuai cerita yang akan saya sampaikan saat ini, yaitu Mahakapi Jataka panel 86 sampai 89. Kisahnya bertema tentang belas kasih kepada musuh sekalipun. Mau tahu ceritanya? Mari kita simak cerita ini. Di suatu pegunungan Himogiri yang indah, hiduplah seekor kera. Hidupnya bagai petapa, belas asih dan kasih sayang kepada sesama, tidak kenal pandang bulu kepada siapa saja yang dia tolong. Hidupnya penuh belas kasih, tidak terbatas, sabar tidak terukur. Kera besar bagai petapa, hidupnya sederhana, makan dari dedaunan dan pohon-pohonan yang ada di hutan. Suatu ketika ada seorang yang ingin mencari sapi yang hilang telah beberapa hari, sehingga orang ini kelaparan dan kehausan. Dalam mencari sapinya, melihat pohon di lereng hutan, orang ini berniat mengambil buah-buahan yang ada di pohon itu. Lalu dia memanjat pohon itu. Tiba-tiba dahannya patah, sehingga orang ini jatuh ke lereng jurang juga. Dia minta pertolongan, tolong saya di lereng gunung. Tapi tidak ada yang mendengarkannya. Karena di hutan itu sepi, tidak ada orang yang lewat di tepi jurang. Sudah berapa hari orang ini berada di dasar jurang, tidak ada satupun yang lewat di sana. Dia menunggu lagi, tidak ada lagi orang atau hewan yang ada di sekitar situ. Pada suatu hari, mengikuti aroma buah-buahan yang begitu ranum, Mahakapi melihat pohon di tepi jurang. Dia melihat banyak sekali buah-buahan di sana, sehingga dia ingin mengambil buahnya juga. Dia memanjat pohon itu. Tiba-tiba matanya tertuju ke dasar jurang. Dilihat ada orang yang lemas berbaring di dasar jurang. Matanya terbelalak, langsung berpikir Mahakapi dalam hatinya, bagaimana cara saya menolong orang ini? Kasihan dia, kalau tidak saya tolong dia akan mati. Lalu Mahakapi bertanya kepada orang ini yang ada di dalam jurang. Untungnya orang ini tahu bahwa ada orang memanggil orang ini. Mahakapi langsung teriak, "Hai orang yang di dalam jurang, mengapa kamu di sana di dalam jurang itu?" Orang yang di dalam jurang saking girangnya dia langsung menjawab,
Dewa Kera yang baik hati, tolonglah saya. Saya sudah berhari-hari jatuh ke dalam jurang ini. Saya lemas sekali. Menjawab orang ini dan mendengar ceritanya, lalu Mahakapi segera ingin menolong orang ini. Lalu dia mencoba mengikat tali dan Mahakapi turun ke bawah jurang ini. Diangkatnya orang itu di belakang punggungnya. Lalu dengan susah payah Mahakapi ke atas jurang. Dengan berat dan dengan letihnya dia dapat mengangkat orang ini. Orang ini akhirnya sampai dan terselamatkan oleh Mahakapi. Beruntung orang ini dengan ibanya dia berkata pada Mahakapi, "Terima kasih Mahakapi, Mahakapi karena terlalu lelah dan terlalu capek." Akhirnya dia berpesan kepada orang ini, "Wahai orang, kamu bisa menjaga saya? Saya ingin istirahat sebentar. Tolong jaga saya dari binatang buas yang ada di hutan ini." Orang yang ditolong Mahakapi ini menyanggupi. "Tidurlah Mahakapi, saya akan menjagamu dari binatang buas." Karena ada jawaban orang yang ditolongnya, Mahakapi sejenak istirahat untuk tidur karena lelah. Tapi apa mau dikata, dalam hati pikiran orang yang ditolong ini, dia berpikir, bagaimana badan saya bisa pulih kembali? Saya lemah. Kalau saya makan kera ini, pasti badan saya akan tambah kuat. Hukum rimba tidak mengenal belas kasih. Orang yang ditolong Mahakapi langsung berhaluan jahat, berpikiran jahat. Dia mengambil batu besar. Lalu batu besar ini diangkat dengan tangan gemetar. Batu ini dilemparkan ke kepala Mahakapi. Karena gemetar, batu ini hanya mengenai pelipis kepala Mahakapi. Namun karena kena juga, akhirnya bercucuran. Kepala mengeluarkan darah di kepala Mahakapi. Karena ada beda jatuh, Mahakapi langsung kaget. Dia bangun dan dia kaget sekali karena orang yang telah ditolongnya malah mencelakai Mahakapi. Mahakapi langsung menangis. Dia tidak marah, dia hanya menyesali kenapa orang yang ditolongnya ini malah mencelakai kebajikan yang telah diberikan kepada orang ini. Mahakapi langsung berkata pada orang yang ditolongnya, "Wahai orang yang saya tolong, saya tidak marah kepadamu. Namun kenapa kamu berbuat jahat kepada saya? Kalau darah saya sudah saya keringkan, saya akan antar kamu keluar rimba ini." Dengan berhati-hati dan waspada dan mengantar orang ini, Mahakapi beriringan berjalan menyusuri hutan dan sampailah ke tepi dekat dengan rumah penduduk. Orang ini diantar dan ditunjukkan jalan untuk keluar hutan. Ceritanya sudah berapa lama? Tiba-tiba ada raja yang berburu dengan pasukannya ke hutan belantara. Tiba-tiba raja itu kaget bahwa ada orang yang bermuka seram.
buruk rupa, bajunya lusuh, badannya compang-camping. Raja ini berkata, "Hai orang yang bermuka seram, apakah kamu manusia?" Orang ini menjawab, "Ya Baginda, saya manusia, saya bukan hantu." Raja langsung bertanya, "Kenapa kamu seram badanmu? Tidak berbentuk, kamu lepra atau menderita kusta?" Orang ini menjawab, "Ya Raja, saya bersalah pada kehidupan saya yang lalu. Saya bersalah telah mengkhianati sahabat saya yang telah membantu saya, telah menolong saya dalam perbuatan yang tidak baik. Saya telah mengkhianati orang yang menolong saya dengan perbuatan yang mencelakai orang itu." Raja lalu berkata kepada orang ini, "Bagaimana kamu bisa jadi buruk rupa seperti ini?" Orang itu menjawab, "Mungkin ini balasan kepada saya atas perbuatan yang telah saya lakukan, Raja." Mitra kebajikan yang berbahagia, kita bisa ambil kesimpulan dari cerita Mahakapi Jataka bahwa sesama sahabat kita tidak boleh berkhianat karena balasannya berbalik kepada kita. Perbuatan jahat itu akan berbalik kepada orang yang menanam. Itulah kisah atau pelajaran yang dapat kita ambil. Demikian cerita saya. Undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.